Shalom saudara dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kita dipertemukan kembali di dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan, sebuah program pelayanan firman Tuhan dan doa. Kita akan mendengarkan sabdanya. Mari berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu mempersembahkan syukur dan pujian kami, karena Engkau setia memelihara kehidupan kami, anak-anak-Mu, sampai pada saat ini. Kini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Tuhan berbicara kepada kami. Roh Kudus menolong kami mendengar. Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Engkau pun mengampunkan dosa-dosa kami, ya Tuhan, agar kami layak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sabda Tuhan kita baca dari Ayub pasal 36 ayat 5 sampai ayat yang ke-23. Sabda Tuhan demikian. Ketahuilah Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak. Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda, dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan, ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Tetapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya. Engkau dicengkeram hukuman dan keadilan. Janganlah panas hati membujuk engkau berolok-olok. Janganlah besarnya tebusan menyesatkan engkau. Dapatkah teriakanmu meluputkan engkau dari kesesakan? Ataukah seluruh kekuatan jeripayahmu? Janganlah merindukan malam hari, waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Siapakah akan menentukan jalan baginya? Dan siapa berani berkata, engkau telah berbuat curang? Amin. Tolonglah orang menderita. Penderitaan sering membuat orang yang merasakannya menjadi putus asa dan tak berdaya, apalagi jika penderitaan itu berat dan sudah cukup lama dirasakan, sehingga yang dibutuhkan oleh orang yang menderita adalah kasih dan kepedulian. Sayangnya banyak orang tidak mendapatkan hal itu, dan mungkin ini adalah sebab sehingga Dan mungkin inilah penyebabnya, sehingga akhir-akhir ini banyak orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ayub, seorang yang saleh diizinkan Tuhan, mengalami penderitaan cukup berat dan berkepanjangan. Namun sahabat-sahabat Ayub menganggap bahwa Ayub menderita oleh karena dosa. Sahabat-sahabat Ayub satu persatu menasihati Ayub,
tetapi itu justru membuat Ayub semakin tertekan. Elihu, salah satu sahabat Ayub yang berusaha menasihati Ayub. Elihu memperlakukan Allah seperti suatu mekanisme, menghukum orang fasik dan memberkati orang benar. Penderitaan dipandangnya sebagai cara Allah memperingatkan orang yang fasik agar bertobat. Jika demikian, Ayub dianggapnya termasuk kelompok orang fasik yang sudah diingatkan Allah melalui penderitaannya seperti seorang penjahat. Apakah itu benar? Bukankah Ayub adalah seorang yang saleh dan benar di mata Tuhan? Lalu mengapa orang benar menderita? Tidak selamanya penderitaan itu disebabkan oleh karena dosa. Tetapi ada penderitaan yang Tuhan izinkan karena Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi orang Kristen yang lebih baik, dan melalui semua penderitaan itu nama Allah dipermuliakan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, tugas kita ketika kita melihat orang lain menderita adalah menolongnya, bukan justru menambah beban penderitaannya dengan cara menghakimi mereka. Yakinlah bahwa sebesar apapun penderitaan manusia, lebih besar kasih karunia Tuhan serta kuasa pemulihannya. Kita dapat memulai perjalanan menuju pemulihan bila kita memerlukan pertolongan. Jangan pernah putus asa, Tuhan menolongmu. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Bahwa Tuhan tetap setia dan tetap sanggup menolong kami dalam segala perkara. Maka sekalipun penderitaan menjadi kenyataan dalam hidup ini Tuhan, tetapi kiranya itu tidak membawa kami kepada keputusasaan, melainkan terus berpengharapan dan tetap hidup dalam mengandalkan Tuhan sama seperti Ayub. Kami juga boleh diajar bahwa ketika kami menderita, terkadang Tuhan izinkan hal itu terjadi demi untuk mengokohkan kami, menguatkan kami, bahkan di balik setiap hal-hal yang merupakan penderitaan bagi kami. Allah bertindak merendah hari-hari yang baik untuk kehidupan kami. Ada kekuatan sempurna daripadamu terus menopang kami. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi banyak saudara-saudara kami yang juga saat ini sedang menderita oleh karena COVID-19. Kiranya Tuhan menjauhkan mereka dari keputusasaan. Banyak menderita oleh karena sakit penyakit, menderita oleh karena berbagai musibah. Kiranya kasih Tuhan dan firman-Mu saat ini pun berbicara kepada mereka. Bapa kami di surga, terima kasih. Berkati pelayanan kami melalui program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan, kiranya menjadi berkat bagi sesama kami, menjadi kata-kata penghiburan dan kekuatan, karena kebenaran firman Tuhan disampaikan. Ini doa kami Bapa, kami berdoa kepadamu dan bersyukur kepadamu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersama.